Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer. Dosen SSA Profesor Dr. Farida Yulianti SH, SE, MM. Saya mengambil kasus grade phasing dan manipulasi citra perusahaan. Disusun oleh Lina 12112578086. Analisis pelanggaran etika bisnis dan tata kelola kasus greenwashing PT Genlife Indonesia. Di era bisnis modern, keberhasilan suatu perusahaan tidak lagi hanya diukur dari besarnya keuntungan finansial semata, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan konsep triple bottom line. Selain itu, pemenuhan kriteria ESG (Environmental Social Governance) telah menjadi indikator krusial bagi investor dan masyarakat untuk menilai bagaimana suatu organisasi menjalankan praktek keberlanjutannya dan tata kelola perusahaan yang beretika. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral seperti integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap tindakan dan pelaporannya. Ramawati et al. 2026. Dari hasil pemasaran dan realita operasional, pada pemasarannya, adanya kampanye 100% ramah lingkungan. Selama 5 tahun terakhir, PT Grand Life Indonesia berhasil membangun reputasi korporasi yang sangat positif melalui berbagai taktik penjenamaannya, yaitu slogan masih produk air minum dalam kemasan ramah lingkungan. Program CSR berkala seperti penghijauan dan kampanye edukasi, sertifikasi internal dan kemasan daur ulang sebagai magnet investor. Pada realitanya, hasil investasi media ditemukan mendalam membongkar fakta yang bertolak belakang dari propaganda keberlanjutan yang disajikan kepada publik, yaitu 80% sampah plastik tidak pernah didaur ulang di lapangan. Adanya pencemaran sungai. Pemasok membuang limbah langsung tanpa proses filtrasi. Kemudian adanya manipulasi, yaitu menyembunyikan data pencemaran secara masif dalam substansinya. Dari kasus tersebut, diidentifikasinya adanya pelanggaran etika bisnis. Pada praktek greenwashing, yaitu mengelabui publik dengan menyajikan citra ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, IKA menyesatkan, melanggar hak konsumen mendapatkan informasi jujur. Yang ketiga, adanya manipulasi data laporan. Yang keempat, yaitu pembiaran ekosistem. Hal ini melanggar tanggung jawab lingkungan melalui kerjasama dengan penyuplai yang aktif pencemari sungai. Berdasarkan analisis teori, stakeholder teori, prediksi nilai vs kegagalan integritas mengamanatkan bahwa perusahaan harus mengoptimalkan nilai dan menjaga hak seluruh pemangku kepentingan, bukan sekedar mengejar keuntungan finansial pemegang saham. PT Genlife Indonesia terbukti gagal karena memperlakukan konsumen dan masyarakat sekitar sebagai alat pemasaran semata. Manipulasi citra mengapresiasikan kepedulian lingkungan konsumen demi laba jangka pendek, sembari mengorbankan kualitas kesehatan masyarakat akibat pencemaran aliran sungai lokal oleh rantai pasok perusahaan. Berdasarkan analisis teori atau triple bottom line, berdasarkan profit, people, dan planet, perusahaan mengorbankan pilar planet. Adanya pembiaran limbah sungai, kebohongan publik terhadap konsumen, dan hanya mengejar pilar profit instan. Berdasarkan analisis teori penilaian pilar ESG, pada implementalnya, akumulasi limbah plastik mikro tanpa pengelolaan sistematif dan kontaminasi air sungai beracun merupakan rantai pasukan bahan baku. Sosial, adanya erosi kepercayaan masif, kemudian governance, pihak Dewan Direksi melazimkan kebohongan publik, tidak memiliki mitigasi resiko etis, dan memanipulasi pelaporan keberlanjutan resmi. Kegagalan good corporate governance pada prinsip GCG, pada transparansi, penerapan yang seharusnya adalah keterbukaan, tetapi pada kenyataannya menyembunyikan data pencemaran lingkungan. Pada akuntabilitas,
Penerapan seharusnya adalah kejelasan fungsi, sedangkan realisasinya Dewan Direksi menolak bersalah dan menganggap penyesatan informasi. Pada prinsip GCG yang responsibilitas, kepatuhan seharusnya patuh terhadap hukum, tetapi pada realisasinya membiarkan mitra rantai pasokan membuang limbah berbahaya secara ilegal ke sungai. Kemudian adalah identifikasi pihak terdampak atau stakeholder. Pada pihak eksternal korporasi, yang pertama adalah konsumen yang menjadi korban langsung penipuan kampanye hijau dan kehilangan hak mendapatkan produk ramah lingkungan yang asli. Yang kedua adalah masyarakat dan juga sungai yang merupakan ekosistem air tercemar zat beracun, menurunkan standar sanitasi air bersih lokal dan mengganggu kesehatan warga. Yang ketiga adalah regulator atau pemerintah harus menguras biaya taktis pengawasan dan menurunkan tim khusus investigasi pelanggaran hukum. Dari pihak internal korporasi yaitu investor dan pemegang saham yang akan mengalami kerugian nilai portofolio sebesar akibat kejatuhan harga saham. Yang kedua adalah karyawan yang akan terancam ketidakpastian masa depan kerja, ancaman PHK jika pasar melakukan aksi boikot jangka panjang. Kemudian analisis resiko eksistensi korporasi, risiko jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek terjadinya anjlok nilai saham, boikot pasar dan juga sanksi hukum. Untuk jangka panjangnya adanya Brexit ESG, kemudian kerusakan brand permanen dan terjadinya kebangkrutan. Rancangan strategi pemulihan reputasi yang telah saya buat adalah yang pertama, pengakuan jujur, yaitu hentikan sikap defensif, akui kesalahan secara terbuka dan minta maaf secara tulus tanpa syarat. Yang kedua adalah tindakan koreksi. Hentikan pasokan yang bermasalah. Bekukan kemasan manipulatif dan audit alur logistik operasional internal. Yang ketiga, restorasi sungai alokasi dana. Pemilihan ekologis sungai terdampak sebagai bentuk ganti rugi fisik yang transparan. Yang keempat adalah audit pihak ketiga. Gandeng badan sertifikasi independen terpercaya untuk memeriksa ulang pelaporan kinerja operasional ESG. Rekomendasi untuk tata kelola bisnis beretika yaitu yang pertama penerapan kode etik anti grazing dan transparansi iklan. Membentuk sebuah komite iklan yang melarang klaim pelestarian lingkungan tanpa basis bukti ilmiah tervalidasi. Kemudian reformasi pelaporan keberlanjutan dan audit eksternal dengan menyusun sustainability report terpadu dengan data berimbang yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen. Yang ketiga adalah audit ketat dan sistem kepatuhan rantai pasok, menetapkan kewajiban AMDAL bagi seluruh vendor pendukung. Yang terakhir adalah integrasi insentif KPI direksi terhadap penilaian ESG real. Mengubah skema remunerasi direksi dengan mengaitkan bonus tahunan ke pencapaian indikator ESG terverifikasi lapangan, bukan sekedar profit. Terima kasih, demikian presentasi dari saya.